Bab 39. Berterus terang. Nizam menyuruh Alena tetap di mobil, sementara ia keluar. Ali yang sedari tadi menunggu di samping mobil segera menghampiri dan menundukkan kepala dengan hormat. Apa kau sudah menyelidiki perusahaan apa saja yang ada di Indonesia? Kita memiliki beberapa hotel di kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya Hotel Gardenia yang ada di Surabaya. Kita juga memiliki beberapa pusat perbelanjaan di 5 kota. Tetapi tidak ada di kota Surabaya. Terakhir kita juga mengekspor minyak mentah sekitar 30% dari seluruh total yang diimpor Indonesia. Itu cukup bagus. Segera minta orang yang menjadi penanggung jawab Hotel Gardenia untuk menghubungiku. Aku ingin tahu sebenarnya kasus apa yang sedang dialami oleh ayahnya Alena. Oh, ya, hari ini aku akan pergi ke rumah Alena. Sekarang kamu carikan mobil kecil untuk aku dan Alena sekalian dengan sopirnya. Aku rasa mobil ini terlalu besar untukku. Lagi pula, aku tidak mau satu mobil dengan kalian. Aku hanya ingin berdua dengan Alena. Baiklah, apa kita harus membelinya sekarang? Tanya Ali sambil tetap menunduk. Maksud kamu, aku dan Alena harus menunggu sampai proses pembelian mobil selesai? Nizam mengerutkan keningnya dengan kesal dengan kebodohan penjaganya. Bagaimana mungkin bisa membeli mobil secara mendadak di negeri orang? Memangnya mau membeli air mineral dalam botol. Tentu saja tidak tuanku. Hamba akan meminta Tuan Doni untuk menyewa mobil terlebih dahulu. Ali menganggukkan kepalanya, lalu ia berbicara dengan guide yang diperolehnya di hotel tadi malam. Guide yang merupakan manajer humas langsung dari Hotel Gardenia langsung memahami kata-kata Ali. Ia memandang sedikit pada Nizam. Dan ia tidak mau ceroboh sedikit pun terhadap pemilik hotel tempatnya bekerja. Kemarin pagi ia ditelepon oleh Presiden Direktur Hotel Gardenia bahwa pemilik langsung dari hotel akan datang ke Surabaya. Bahkan ia juga tahu bahwa yang akan datang adalah orang yang sangat penting, lebih dari sekedar pemilik hotel. Dan seluruh pegawai hotel itu untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara diam-diam. Mengingat pemiliknya konon katanya putra mahkota dari Kerajaan Azura, sehingga mereka harus menjaga kerahasiaannya, agar keselamatan sang pangeran tetap terjaga. Tak lama kemudian datang sebuah mobil Mercedes-Benz A-Class. Ini mobilnya yang mulia, kata Ali sambil memandu mobil untuk parkir di dekat mobil Alphard. Seorang sopir turun dari mobil tersebut, membuka pintu mobil, dan mempersilahkan Nizam untuk naik. Nizam membuka pintu mobil Alphardnya meminta Alena untuk keluar dari mobil. Alena perlahan turun dari mobil dan lalu masuk ke mobil Mercedes-Benz-nya. Nizam lalu memberikan alamat rumah Alena pada sopirnya. Sopirnya itu mengangguk ia hafal betul perumahan tempat Alena tinggal. Salah satu hunian termahal di kota Surabaya. Tempat berkumpulnya para pengusaha kaya. Tidak lama kemudian, mobil meluncur diiringi mobil Alphard yang mengikuti dari belakang. Ibunya Alena berteriak pada ayahnya begitu ia turun dari mobilnya. Kebetulan ia melihat suaminya baru mau naik ke mobilnya. Mas, tunggu mas. Ibunya Alena ini kadang manggil mas, kadang manggil ayah ke suaminya. Ayah Alena yang baru saja mau naik, segera melirik ke arah suara. Dilihatnya istrinya turun dari mobil, lalu berjalan setengah berlari ke arahnya dengan tergesa. Ada apa ibu ini? Ayah mau ke kantor menyelesaikan urusan yang kemarin belum beres. Jangan dulu pergi, ini loh. Ini Alena menelpon. Dia mau dilamar sekarang sama kekasihnya. Ayo mas, masuk lagi ke dalam. Aduh, kenapa mendadak ibu kan belum persiapan? Ibunya Alena. Tampak panik ia mengangkat teleponnya dan langsung menghubungi sebuah restoran terkenal untuk minta dikirim makanan. Mendengar celotehan istrinya, ayahnya Alena malah bersandar di mobilnya dengan badan lemas. Jadi Alena tidak akan jadi menikah dengan anaknya Pak Hartono. Jadi mungkin ia harus membayar seluruh utangnya? Kalau tidak, berarti ia mungkin benar, ia harus masuk penjara. Ayahnya Alena menarik napas panjang. Ia sama sekali tidak mengerti bagaimana hidupnya menjadi begitu rumit. Ia juga tidak menyangka akan tertipu pejabat yang mengeluarkan surat izin itu. Tetapi apapun resikonya, ia merasa harus bertanggung jawab. Sangat mustahil baginya harus mengorbankan kebahagiaan anaknya demi dirinya. Lagi pula Alena tidak bersalah.
Semua kejadian ini adalah mutlak tanggung jawabnya. Dengan gontai ia menyuruh sopirnya memarkirkan kembali mobilnya ke garasi, dan ia melihat mobil istrinya juga sudah diparkirkan oleh sopirnya yang lain. Begitu masuk ia melihat istrinya yang begitu sibuk. Narti, sama kamu Ayu, bereskan teras depan. Ruang tamu utama pastikan bersih, jangan lupa ruang makan juga diatur. Simpan karangan bunga anggrek dan buah-buahan di tengah meja, agar menjadi pusat perhatian meja makannya. Aduh, tadi itu berapa orang yang mau datang ya? Lali aku. Walah. Ayah, aku bisa stres. Memangnya siapa calon suaminya? Terus kenapa mendadak ia mau melamar? Bukankah tadi pagi Alena izinnya mau melakukan penjajakan dengan Andre? Kenapa malah jadi seperti ini? Bisa gila aku, tanya ayahnya sambil masuk ke kamar kerjanya mau menyimpan tas kerjanya. Lah, mana ibu tahu? Tadi juga Alena bilangnya seperti itu. Aku juga ndak paham. Tadi di telepon dia bilang calon suaminya teman satu kuliah. Orang dari negara Azura. Bukankah kita pernah ke sana waktu umroh terakhir kali? Negara yang sangat indah. Kalau Alena menikah dengan orang sana, kita pasti akan sering liburan ke sana. Ibunya tampak bersemangat. Ia lupa dengan masalah suaminya. Iya, kamu liburan ke sana dan ayah liburan di penjara. Ayahnya Alena berkata sambil melengos. Ah, ayah ini, Pieto, yang ikhlas dong ya. Katanya biar Alena bahagia, sekarang malah bicara seperti itu. Jangan putus asa, siapa tahu ke depan ada jalan keluarnya. Lagi pula ya, siapa tahu Pak Hartono itu walaupun tidak jadi besan, dia tetap baik pada kita. Kata ibunya lagi. Ayahnya hanya menyebutkan amin. 1 jam kemudian tepat dengan meja makan sudah tertata rapih. Terlihat mobil mulai memasuki kediaman Alena. Ibunya Alena segera berdiri ke depan sambil menarik suaminya yang sedikit gundah. Tadinya ayahnya Alena berharap Alena menikahi Andre. Penjajakan yang diajukan Alena disambut dengan perasaan harap-harap cemas agar Alena mau membukakan hatinya. Ia sangat berharap Alena bahagia, dan ia tidak harus masuk penjara. Ayah dan ibu Alena melihat mobil Mercedes-Benz A-Class berhenti di depan mereka. Tapi jelas bukan mobil itu yang menarik perhatian mereka, tapi orang yang turun dari mobil tersebut. Mereka melihat seorang sopir yang turun membukakan pintu mobil, dan yang pertama turun adalah putri mereka, Alena. Alena tersenyum pada ayah dan ibunya. Tapi ibunya tidak memperhatikan senyum putrinya. Ia malah tercengang melihat pemuda yang mengikuti putrinya dari belakang. Mulutnya ternganga melihat ketampanan Nizam. Ia bagai melihat seorang Raden Arjuna datang dari negeri wayang ke hadapannya. Bukankah Arjuna adalah pangeran yang paling tampan di cerita wayang yang sering baca? Ia melihat sosok pria yang tinggi dengan badan proporsional, dada yang bidang dengan wajah begitu sempurna. Kenapa ada orang setampan itu? Seumur hidupnya ia tidak pernah bertemu pria setampan Nizam. Pantas saja anaknya klepek-klepek. Ia juga sesaat lupa pada suaminya yang berdiri di sampingnya. Bu. Ayahnya Alena menginjak kaki istrinya yang sedang bengong. Ia melihat dari tadi Nizam mengulurkan tangannya meminta salaman pada istrinya. Tapi istrinya malah melongo terus, malu-maluin. Istrinya langsung tersadar sambil mengaduh. Maaf. Ibunya Alena langsung tergagap. Ia menyambut uluran tangan Nizam dan Nizam mencium tangan ibunya Alena dengan hormat. Ibunya Alena tampak terpesona oleh perlakuan Nizam. Assalamualaikum, Bu. Kata Nizam memberi salam. Waalaikumsalam. Nak. Balas ibunya sambil tetap tidak berkedip melihat calon menantunya. Usai memberi salam pada ibunya Alena, ia juga memberikan salam pada ayahnya Alena. Ayahnya Alena menepuk bahu Nizam sambil menilai penampilan Nizam. Melihat dari penampilan Nizam, ia merasa puas dengan pilihan anaknya. Apalagi Alena mengatakan bahwa Nizam adalah teman kuliahnya, berarti dari segi pendidikan juga tidak mengecewakan. Tinggal dari keluarganya. Ayahnya Alena melihat ke orang-orang yang dibawa Nizam. Ia melihat ada 2 orang Indonesia dan 2 orang yang mungkin berasal dari keluarga Nizam. Ia tidak melihat ayah dan ibu Nizam. Where are your parents? Tanya ayahnya Alena menanyakan orang tua Nizam. Saya mohon maaf, mereka tidak bisa ikut karena sesuatu hal. Semoga ibu dan bapak tidak keberatan tentang hal itu.
Baru saja ayahnya Alena mau menjawab, istrinya langsung menyambar jawabannya. Oh tidak, tidak, tentu saja tidak. Ayo nak, masuk ke dalam. Ajak teman-temanmu juga. Kami mengerti Azura kan jauh dari Indonesia, jadi kami memahami kalau mereka tidak bisa ikut. Ibunya Alena menyambar jawaban yang harusnya diberikan oleh ayahnya Alena. Ia menggamit lengan Nizam dan membawanya masuk ke dalam. Jelas terlihat bahwa ibunya Alena serasa menemukan anak laki-laki yang selama ini ia dambakan. Bertahun-tahun setelah kelahiran Alena, ia mengharapkan memiliki anak laki-laki, tetapi Allah tak kunjung memberikannya. Mungkin sekarang saatnya Allah memberikan dia anak laki-laki, walaupun hanya seorang menantu. Bagi ibu Alena itu lebih dari cukup. Nizam menurut saja digandeng ibunya Alena ke dalam. Sebelum masuk, ia melirik ke wajah Alena sambil mengangkat alisnya lucu. Alena menjulurkan lidahnya sebal melihat ibunya, seakan lupa kalau yang jadi anaknya itu dia dan bukan Nizam. Ini adalah es campur. Ayo, nak dimakan. Ibunya Alena menyodorkan es campur di dalam gelas yang berbentuk setengah mangkuk. Para pendamping Nizam juga turut duduk. Tadinya dua penjaga Nizam tidak bersedia duduk satu kursi dengan Nizam, tapi Nizam memberikan isyarat dengan matanya agar mereka ikut duduk. Mereka juga diberikan es campur sama dengan Nizam. Ali melihat Nizam memegang mangkuk itu. Ia terlihat sangat khawatir. Seharusnya sesuai prosedur ia harus mencicipi dulu seluruh makanan yang akan dimakan Nizam untuk memastikan keamanannya. Kecuali ia sudah mengenal tempat itu dengan baik, misalnya kantin tempat Nizam kuliah. Tapi ini di rumah Alena, wanita yang sangat dicintai oleh tuannya. Bisa-bisa ia digampar bolak-balik kalau ia mengambil gelas es campur itu langsung dari tangan Nizam, lalu mencicipinya terlebih dahulu. Jadi ia hanya bisa menatap Nizam. Nizam bukannya tidak tahu ia sedang ditatap penjaganya. Ia kembali memberikan isyarat pada Ali kalau semua akan baik-baik saja. Es campur makanan khas Indonesia pasti tidak akan ada di negaramu. Ini terbuat dari kelapa muda, gula merah, dan alpukat. Yang berwarna merah adalah pacar Cina terbuat dari tepung sagu. Ayolah dimakan, rasanya dingin dan manis. Ibunya Alena terus berpromosi dengan bahasa Inggris yang lancar. Nizam mengangkat sendoknya dan mulai memasukkan ke dalam mulutnya. Diiringi tatapan kedua penjaganya, yang seakan-akan melihat anak balita yang berjalan di tepi kolam, dan anak itu hampir tercebur ke dalamnya. Nizam merasakan sensasi dingin di mulutnya diiringi rasa manis dan gurih. Ia merasa geli ketika kelapa muda itu menggelincir masuk ke dalam tenggorokannya. Rasanya aneh dan berlendir. Alena hampir saja tertawa melihat ekspresi wajah Nizam yang lucu dan aneh. Dua Nizam kemudian menyimpan gelasnya setelah memakannya berapa suap. Ia melihat para penjaganya sangat lahap memakan es campur. Mungkin mereka merasa makanan itu aneh, tapi enak juga. Sementara 3 orang lagi yang berasal dari Indonesia, yaitu 2 sopir dan 1 manajer humas Hotel Gardenia, tampak tidak ada masalah. Kemudian Nizam meminta para penjaganya dan yang lainnya untuk menunggu di luar, karena ia ingin berbicara secara pribadi dengan orang tua Alena. Lalu setelah berbasa-basi sedikit, akhirnya Nizam mengutarakan niatnya untuk menikahi Alena. Alena tampak tersipu-sipu malu. Begitulah, seandainya ibu dan bapak mengizinkan, saya berniat untuk melamar Alena untuk dijadikan istri kedua saya. Nizam berkata perlahan. Apa? Ibunya Alena langsung berdiri dan histeris. Ayahnya menarik tangan istrinya agar duduk kembali dan mencoba bersikap tenang. Hati Nizam langsung menciut melihat reaksi ibunya Alena. Ibunya Alena yang tadi begitu lembut dan baik hati berubah menjadi segarang singa yang terluka. Diam, Bu. Kita dengarkan dulu penjelasan Nizam. Ingat, dia itu berasal dari negara Azura, bukan dari Indonesia. Embok yang tenang sedikit. Toh, bikin malu saja. Tapi dia tadi berkata apa? Dia hendak memadu anak kita. Apa ini bukan gila? Ibunya Alena bersungut-sungut, wajahnya langsung cemberut. Ia juga mengomel-ngomel pada Alena. Cakep sih, cakep, kalau dijadikan istri kedua bagaimana bisa? Kayak nggak ada laki-laki lain di dunia ini. Memangnya anaknya seorang pelakor. Ora iso, tidak bisa. Pernikahan ini tidak boleh terjadi. Ceritakanlah, nak. Apa yang sebenarnya terjadi?
Maafkan saya sebenarnya seorang pangeran putra mahkota dari kerajaan Azura. Sebagai seorang putra mahkota, pihak kerajaan sudah menyediakan istri untuk saya sejak saya masih kecil. Dan saya bertemu Alena di tempat kuliah, lalu saya jatuh cinta padanya. Nizam menundukkan kepalanya. Ia merasa bersalah baru bercerita pada Alena sekarang. Tapi tentu saja ia tidak mungkin berbohong di depan orang tua Alena. Alena ternganga mendengar penjelasan Nizam. Orang tuanya apalagi. Mereka langsung menatap Alena dan menuduh anaknya sudah menyembunyikan berita besar ini dari mereka. Alena langsung gelagapan ditatap oleh orang tuanya. Kedua tangannya langsung digerakkan tanda menolak tuduhan orang tuanya. Tidak Bu, Alena tidak tahu kalau Nizam seorang pangeran. Alena lalu memandang calon suaminya dengan sengit. Ingin rasanya ia menghajar Nizam yang sudah menyembunyikan rahasia besar ini. Saya juga sengaja tidak memberitahukan Alena karena takut membahayakan Alena juga. Takut kalau seandainya Alena tahu, dia akan menghindari saya. Nizam berkata lemah. Seumur hidupnya belum pernah ia menundukkan kepalanya selain pada orang tuanya. Seumur hidupnya juga, ia tidak mengenal rasa takut. Tapi kali ini, di depan orang tua Alena dan Alena sendiri, ia merasa jadi orang yang paling takut, lemah, dan tak berdaya. Ayah Alena menarik nafas panjang. Setelah mendapat hantaman rasa keterkejutan yang sangat besar, bagaikan gelombang air bah yang melanda dirinya. Tetapi ia juga sangat menghargai kejujuran calon menantunya. Namun hati kecilnya sedikit terusik karena sinyal kewaspadaan yang bekerja. Nizam yang mulia, ayahnya Alena menjadi kaku harus menyebutkan apa. Ia masih tidak percaya kalau pria yang di depannya itu pangeran putra mahkota. Tapi mau tidak percaya juga buat apa? Apa untungnya untuk Nizam berbohong padanya? Mau menipu juga menipu apa? Bukankah ia pengusaha yang sudah bangkrut? Nizam saja Pak, tolong, kata Nizam menolak dipanggil yang mulia. Bapak bingung harus bicara apa. Ini merupakan kejutan yang luar biasa bagi kami. Seorang putra mahkota negara Azura mau melamar Alena. Bagaimana bisa? Karena Alena tidak memiliki darah bangsawan. Dia juga sekarang tidak punya apa-apa. Kami sudah bangkrut. Pastinya Alena sudah menceritakan permasalahan kami. Bahkan bukan tidak mungkin Bapak akan masuk penjara. Benar, Alena sudah bercerita kepada saya. Saya mohon maaf jika nanti saya akan menawarkan sedikit bantuan mungkin untuk menolong Bapak keluar dari permasalahan ini. Ayahnya Alena terkejut. Tapi bagaimana bisa? Permasalahan-permasalahan bukan permasalahan sepele. Kami terlibat kasus hutang yang besar dengan ancaman penjara. Terus, terang, saya tidak meminta Nak Nizam untuk melunasi utang kami. Hanya kami takut akan mempengaruhi pernikahan kalian nantinya. Bapak tidak perlu khawatir. Saya pribadi sudah berbicara dengan ayah dan ibu saya. Mereka sudah siap menerima kan Alena. Mungkin saya juga akan meminta izin untuk nantinya Alena akan tinggal di Azura untuk mendampingi saya. Maaf Pangeran, bagaimana dengan istri pertamamu? Ibunya Alena angkat bicara setelah sedari tadi terkejut mendengar penjelasan Nizam. Sebagai seorang istri pangeran yang nantinya akan menjadi raja, istri pertama saya memang dipersiapkan untuk tidak memiliki saya seutuhnya. Ayah dan ibunya Alena tidak bisa berkata apa-apa. Mereka bukan orang-orang bodoh yang tidak mengerti tentang permasalahan-permasalahan di kerajaan Timur Tengah. Seorang raja beristri lebih dari satu itu adalah hal yang biasa. Karena kebanyakan dari pernikahan itu adalah pernikahan politik. Alena kami nantinya juga akan seperti itu? Tanya ibunya Alena penuh rasa khawatir. Nizam menganggukkan kepala lalu menangkupkan kedua tangannya di dada dan berkata, saya sangat menyesal harus mengatakan bahwa Alena juga harus rela membiarkan diri saya terbagi dengan istri saya yang lain, dan saya tidak berdaya tentang hal itu karena saya harus berlaku adil. Tetapi saya berani menjanjikan bahwa hati saya hanyalah milik Alena seorang. Nizam berkata sambil menatap Alena. Wajah Alena memerah. Ia tertunduk malu. Ibunya Alena juga serasa meleleh mendengar kata-kata Nizam yang begitu romantis. Baiklah Alena, Nizam sudah berterus terang. Sekarang keputusan ada di tanganmu. Kamu harus ingat ternyata Nizam bukanlah orang sembarangan. Kamu nanti akan tinggal di Azura, hidup berbaur dengan yang lain.
Menjadi istri Nizam kelihatannya tidak semudah menjadi istri dari kalangan biasa. Kamu juga harus rela Nizam beristri lebih dari satu. Bahkan ayah perkirakan mungkin ke depannya Nizam akan beristri lebih dari 2. Karena bagi kalangan mereka menikah bukanlah tentang mempersatukan hati, tetapi menikah adalah tentang menyatukan batasan wilayah, juga menegakkan perdamaian. Apa kamu sanggup menjalani hidup seperti itu? Ayahnya menjelaskan panjang lebar. Nizam menganggukkan kepalanya. Dalam hatinya ia sangat menghargai kecerdasan ayahnya Alena. Alena terdiam lalu ia memandang Nizam dengan tatapan sedikit ragu. Tetapi ketika pandangan matanya bertemu dengan pandangan mata Nizam yang penuh cinta, perlahan Alena menganggukkan kepalanya.